Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa Ahmad Dedat dari kelas PTIKB NIM 2402090910108. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kesimpulan materi dari kelompok 2. Ini isi kesimpulan yang saya tulis tangan dan saya buat jadi PowerPoint. Langsung saja, berikut adalah kesimpulan dari materi kelompok 2. Dalam logika proporsional, aturan penarikan kesimpulan adalah metode yang digunakan untuk menarik suatu pernyataan berdasarkan premis-premis yang telah diketahui kebenarannya. Aturan ini menjadi dasar dalam berbagai bentuk penalaran, baik deduktif maupun induktif, yang sering diterapkan dalam matematika, ilmu komputer, dan pemikiran logis sehari-hari. Berikut adalah beberapa aturan utama yang dibahas dalam materi ini. Pertama itu modus ponens dan modus tollens, dua bentuk inferensi yang paling mendasar dalam logika proposisional adalah modus ponens dan modus tollens. Modus ponens menyatakan bahwa jika terdapat hubungan sebab akibat dalam bentuk jika P maka Q, dan diketahui bahwa P benar maka kesimpulannya adalah Q juga benar. Contoh premis 1, jika hujan turun maka jalan basah. Premis 2, hujan turun, kesimpulannya maka jalan basah. Adapun modus tollens adalah bentuk kebalikan dari modus ponens. Jika P maka Q benar, tetapi Q salah, maka dapat disimpulkan bahwa P juga salah. Contoh, premis 1, jika seseorang belajar dengan tekun, maka ia akan lulus ujian. Jika P maka Q. Premis 2, orang tersebut tidak lulus ujian. Kesimpulan, maka orang tersebut tidak belajar dengan tekun. Aturan ini sangat penting dalam pembuktian logis dan sering digunakan dalam argumen matematis serta sistem pemrograman berbasis aturan. Kedua itu silogisme. Silogisme adalah bentuk penalaran deduktif yang menggunakan dua premis untuk menarik kesimpulan. Terdapat beberapa jenis silogisme yang dibahas. A. Silogisme kategorik. Silogisme ini melibatkan premis-premis yang bersifat umum dan mengarah pada kesimpulan yang bersifat khusus atau umum. Contoh, premis 1, semua manusia adalah makhluk hidup. Premis 2, Ali adalah manusia. Kesimpulan, maka Ali adalah makhluk hidup. Silogisme kategorik harus mengikuti hukum-hukum tertentu seperti pertama itu kesimpulan harus bersifat partikular jika salah satu premisnya partikular. Dua, kesimpulan harus negatif jika salah satu premisnya negatif. Dan ketiga itu dua premis negatif tidak dapat menghasilkan kesimpulan yang valid. B. Silogisme hipotetik. Silogisme ini berbasis pernyataan bersifat jika maka. Contoh premis 1, jika seseorang malas belajar maka ia gagal ujian. Premis 2, jika ia gagal ujian maka orang tuanya marah. Kesimpulan, jika seseorang malas belajar maka orang tuanya marah. C. Silogisme disjungtif. Silogisme ini berbentuk alternatif P atau P dengan kesimpulan yang diambil berdasarkan premis yang diingkari atau diterima. Contoh, premis 1, jika ada kunci ada di saku atau di rumah. Premis 2, kunci tidak ada di saku. Kesimpulan, maka kunci ada di rumah. Ketiga, konstruktif dan destruktif dilema. Kedua bentuk dilema ini adalah pengembangan dari aturan penalaran berbasis implikasi. Konstruktif dilema digunakan untuk menyatakan bahwa jika terdapat dua kemungkinan sebab dan dua akibat, maka jika salah satu sebab terjadi, salah satu akibat juga pasti terjadi. Contoh, jika saya makan siang di rumah, saya bisa menghemat uang. Jika saya makan di luar, saya akan menghabiskan lebih banyak uang. Saya makan di rumah atau di luar. Kesimpulan, saya bisa menghemat uang atau saya akan menghabiskan lebih banyak uang. Destruktif dilema adalah kebalikan dari konstruktif dilema yang menyatakan bahwa jika akibat dari dua kemungkinan ini tidak terjadi, maka salah satu penyebabnya juga tidak terjadi. Contoh, jika jalanan basah, kita tidak bisa bermain bola.
Jika lapangan becek, kita tidak bisa bermain bola, tetapi kita bisa bermain bola. Kesimpulan, maka jalanan tidak basah atau lapangan tidak becek. Yang keempat, addition atau penambahan. Addition adalah aturan inferensi yang menyatakan bahwa jika suatu pernyataan benar, maka kita dapat menambahkannya ke dalam pernyataan lain menggunakan disjungsi. Contoh, premis hari ini cerah. Kesimpulan, hari ini cerah atau hujan. Meskipun Q tidak diketahui atau mungkin salah, pernyataan P atau P tetap benar karena salah satu komponennya sudah diketahui benar. Kesimpulan akhir, aturan penarikan kesimpulan dalam logika proposisional memiliki peran yang sangat penting dalam berpikir secara rasional dan sistematis. Dengan memahami aturan seperti modus ponens, modus tollens, silogisme, dilema logis, dan addition, kita dapat membuat argumen yang valid dan menghindari kesalahan dalam menyimpulkan sesuatu. Penerapan konsep ini tidak hanya terbatas dalam bidang logika dan matematika, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pemrograman, analisis hukum, filsafat, dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan aturan-aturan ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam berbagai situasi. Terima kasih. Itulah tadi penyampaian saya tentang kesimpulan materi kelompok 2. Tadi dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.